Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita harus selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Di antara kenikmatannya tentu saja adalah kesehatan. Ya, dengan kesehatan tersebut kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja untuk mencari nafkah serta melakukan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula di antara nikmat yang lain adalah kita diberikan waktu luang, sehingga dengan waktu luang tersebut kita manfaatkan untuk belajar, untuk maju berkembang, ya, untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ketujuh, ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Baiklah, yang pertama disebutkan di sini adalah man hadhihi, ya, siapa ini? Hadhihi Aminatu, ya, Aminatu diingat-ingat tidak di tanwin dikarenakan dia nama perempuan. Kemudian waman tilka, dan siapakah itu? Siapakah itu? Nah, di sini kita ikhwan dan akhwat dikenalkan dengan isim isyarah, ya. Isim isyarah yang pertama ada tilka, ya, yang kemudian yang sebelumnya ada hadhihi. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini sama dengan isim isyarah, ya, al isyarah. Perbedaannya adalah al isyarah. Perbedaannya adalah, ya, kalau hadhihi itu isim isyarah tapi yang menunjukkan kata qarib, ya, atau dekat. Nah, qaribun seperti itu. Adapun tilka ini adalah isim isyarah tapi digunakan untuk yang ba'id, jauh. Nah, seperti itu. Nah, dan hadhihi dan tilka ini sama-sama digunakan untuk isim ataupun kata benda yang bersifat muannats. Begitu ya. Kalau hadhihi bisa kita lihat setelahnya disebutkan Aminah. Nah, adapun tilka disebutkan di setelahnya ada Fatimah. Waman tilka, ya, dan siapakah itu? Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Nah, kemudian, nah, ini tadi yang sudah kita pelajari. Hadhihi tabibatun. Ini adalah seorang dokter perempuan. Tabibatun. Ya, karena di sini ada ta marbutoh yang menunjukkan makna perempuan. Tabibatun. Wa tilka, dan itu adalah mumarridotun. Ya, mumarridotun, perawat perempuan. Dan disinilah ma'asyiral muslimin kita dapati keistimewaan bahasa Arab, ya, dibandingkan bahasa-bahasa yang lain seperti itu, khususnya bahasa Inggris. Kalau di bahasa Arab itu terbedakan, ya, antara perawat laki-laki ataupun perawat perempuan. Bisa kita lihat perbedaannya dengan adanya ta marbutoh di akhir ini, ya. Adapun bahasa Inggris, ya, mumaridotun, perawat, ya, mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah nurse. Ya, ini sulit untuk kita ketahui nurse ini laki-laki atau perempuan. Nah, sampai kita lihat nurse itu sendiri dengan dengan mata kita. Kemudian mumarridotun, tanpa kita lihat pun kita tahu bahwasanya mumarridotun ini adalah gendernya adalah perempuan, ya, karena di situ ada ta marbutoh. Begitu kalau laki-laki, ya, berarti mumarridun. Ya, kalau laki-laki tinggal dihilangkan ta marbutohnya menjadi mumarridun, perawat laki-laki. Kemudian disebutkan di bawahnya hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Ini dari India, watilka minal yabani, dan itu dari Jepang. Nah,
Dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun, ini tinggi, wa tilka qasiratun, dan itu pendek, begitu ya. Mungkin bisa jadi yang dimaksudkan adalah sesuai dengan percakapan yang sebelumnya. Tinggal disesuaikan saja hadhihi dan tilkanya. Kemudian disebutkan man hadza, siapa ini? Ya, hadza Hamidun, ini adalah Hamidun. Wa man dzalika, dan siapakah itu? Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Nah, di sini kita pelajari lagi, di sini ada hadza, kemudian ada dzalika. Nah, sebagaimana yang di atas, masing-masing dari keduanya disebut dengan isim al-isyarah. Disebut dengan isim al-isyarah, ya. Disebut dengan isim isyarah. Adapun hadza itu yang menunjukkan ba'id, yang menunjukkan qarib, yang menunjukkan dekat. Adapun dzalika itu menunjukkan jauh atau ba'id. Nah, kemudian atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun, apakah itu ayam betina? La tilka battotun. Tidak, itu adalah batoh. Ya, batoh kalau kita lihat gambar di samping ini sejenis bebek atau itik begitu. Kemudian matilka. Matilka, apa itu? Tilka baydotun, itu adalah baydoh. Ya, baydotun, telur. Nah, hadhihi sayyaratul mudarrisi, ini adalah mobilnya guru itu. Kenapa ada itunya? Ada alif lam. Nah, untuk membedakan dengan guru-guru yang lain. Watilka sayyaratul mudiri, dan itu adalah mobilnya kepala sekolah. Kemudian disebutkan setelahnya adalah asa'atu Abbasin hadhihi. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam tangannya Abbas ini? Nah, tentu saja hadhihi disesuaikan dengan isim yang dimaksud. Ya, asa'atu Abbasin hadhihi, la hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Ya, tidak, ini adalah jam tangannya Hamid, itu ya jam tangannya Abbas. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan dzalika dikun. Dzalika dikun wa dzalika dajjajatun. Itu adalah dikun, ayam jantan, ini dikun. Wa tilka dajjajatun, dan itu adalah ayam betina. Nah, alhamdulillah selesai kita dari percakapan atau hiwar yang ada di pelajaran ke-7. Kita masuk pada tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama, hadhihi, ya, madrasatun, tentu saja ditanwin karena tidak didahului oleh alif lam. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini adalah sekolah dan itu adalah jami'atun, kampus atau universitas. Yang kedua adalah dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ya, itu adalah himarun, keledai, wa tilka baqaratun, dan itu adalah sapi betina. Yang ketiga, ya, adzalika masjidun, ya, apakah? Adzalika masjidun, apakah itu masjid? La tilka madrasatun, tidak, itu adalah sekolah. Hadza jamalun, ini adalah jamalun, hati-hati panjang dan pendeknya. Wa tilka naqatun, wa tilka naqatun, ini adalah jamal, unta jantan. Wa tilka naqatun, naqatun adalah unta betina. Nomor 5. Hadhihi. Nah, kira-kira apa yang tepat dengan kata ini? Ya, kalau kita lihat konteks setelahnya, ya, tidak mungkin kalau ini madrasatun. Maka yang tepat adalah mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Hadhihi mudarrisatun, ini adalah guru perempuan. Wa tilka talibatun, dan itu adalah siswi. Nomor 6 di sebelahnya, hadza kalbun wa dzalika qittun.
Ya. Ini adalah seekor anjing dan itu adalah seekor kucing. Ya, kalau bentuknya tunggal seperti ini bisa kita berikan imbuhan. Ya, entah itu kita tambahkan seekor kalau memang isim tersebut adalah hewan, atau kita tambahkan seorang kalau memang itu adalah seperti manusia. Mudarrisatun bisa kita tambahkan hadhihi mudarrisatun, ini adalah seorang guru, wa tilka thalibatun, dan itu adalah seorang siswi, bisa kita tambahkan seperti itu ya. Seperti jamalun, naqatun, himarun, ya, baqaratun, bisa kita tambahkan imbuh-imbuhan seperti tadi. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ya. Hadza baitul muadzini, ini adalah, ya. Ini adalah rumahnya muadzin itu. Wa tilka, dan itu adalah tamannya atau kebunnya pedagang itu. Nah, selesai kita dari latihan yang pertama. Kita berpindah kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua, permintaannya adalah asyir. Nah, asyir. Asyir itu apa? Berilah isyarat. Nah, berilah isyarat ila al-kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Berilah isyarat kepada kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah plus lil ba'id yang menunjukkan kata jauh. Nah, di sini kita ada yang digunakan ada dzalika untuk mudzakkar laki-laki dan tilka untuk muannats perempuan. Nomor 1, yang pertama di sini disebutkan ada kata umun, berarti yang sesuai adalah kita menggunakan kata tilka. Nah, kita menggunakan kata tilka. Kemudian yang kedua, setelahnya ada abun, berarti menggunakan dzalika, mudah saja. Kemudian nomor 3, qalamun, berarti kita menggunakan kata dzalika. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4, mil'aqatun. Ya, mil'aqatun sendok. Berarti yang digunakan ada tak marbutoh, berarti tilka. Nomor 5, ainun. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ainun adalah anggota tubuh yang berpasang-pasangan. Maka anggota tubuh yang berpasang-pasangan ma'asyiral muslimin seperti mata, kemudian tangan, kemudian kaki, maka dia dihukumi dengan muannas, dihukumi dengan perempuan. Maka dia di sini ditulis dengan tilka. Ya. Kemudian ada hajarun. Ya, hajarun, maka dia menggunakan dzalika. Nomor 7, di bawahnya ada komisun, dzalika. Ya. Kemudian ada kiderun. Nah, ini kiderun. Ini ada khusus ya, karena tidak ada alamat perempuan seperti tak marbutoh pada kata mil'aqatun. Ya, maka di sini kalau kita perhatikan kemarin, kita hafal-hafal, maka dia tetap dihukumi seperti muannas. Maka di sini kita tuliskan dengan tilka. Begitu. Kemudian nomor 9, nafidatun. Nah, jelas ada alamat atau tanda perempuan, nafidatun. Maka di sini tertulis dengan tilka. Kemudian nomor 10, ya, baqaratun. Ada tak marbutoh, maka tilka. Nomor 11, maktabun. Nah, maktabun, maka di sini tertulis dzalika. 12, naqatun. Nah, ada naqatun, unta betina, ada tanda perempuan, maka di sini tertulis dengan tilka. Nomor 13, muhandisun. Ya, masing-masing kita sudah tahu ya, muhandisun, maka tertulis dengan dzalika. 14, muadzinun. Ya, muadzinun. Seorang muadzin. Nah, dzalika, maka di sini tertulis dengan dzalika. 10, mumarridhatun. Mumarridhatun, perawat wanita. Maka di sini tertulis dengan tilka. Kemudian nomor 16, sarirun. Sarirun tertulis dengan dzalika. Kemudian hadiqatun, ya, hadiqatun, taman, ya, atau kebun. Ya, maka di sini tak marbutoh tilka. Nomor 18, thalibatun, mudah saja, thalibatun siswi. Di sini tertulis dengan tilka. Kemudian jamalun, ya, di atas kita sudah pelajari jamalun, ini unta jantan, maka di sini tertulis dengan dzalika. Kemudian terakhir battotun. Terakhir dengan battotun, maka di sini tertulis dengan tilka. Nah, kemudian kita masuk
kepada al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Di sini disebutkan adalah al-mumarridatu. Ya, tidak ditanwin. Kenapa? Ada alif lam, hati-hati. Al-mumarridatu, perawat wanita. Kemudian ada al-hadiqatu, sebelahnya ada al-hadiqatu, taman atau kebun. Bisa sesuaikan dengan konteks cerita nanti. Kemudian al-battatu, ya, ada itik, ada bebek. Kemudian al-muadzinu, ya, al-muadzinu, seorang muadzin, ya, orang yang mengumandangkan azan. Nah, itu kalau arti secara lengkapnya, orang yang mengumandangkan azan, disingkat dengan muadzin. Kemudian an-naqatu, ya, an-naqatu, unta betina. Kemudian al-baydatu, ada telur. Nah, kemudian di sini kita diingatkan lagi oleh penulis di dalam kotak ini, ya, ada al-asma, isim-isim, al-isyarah, isyarat, lil qarib, yang menunjukkan kata dekat, yang menunjukkan dekat. Kalau laki-laki dia menggunakan hadza, ini. Kalau hadhihi dia digunakan untuk perempuan. Adapun isim-isim, ya, isyarah, tapi yang menunjukkan jauh. Nah, dekat jauhnya ini maksudnya bagaimana? Jaraknya. Ya, dekat dan jauh ini yang dimaksudkan adalah jaraknya. Misal jaraknya 1 meter. Ya, tidak terlalu jauh. Maka kita menggunakan lil qarib, dekat, seperti hada dan hadhi. Tapi kalau jaraknya jauh, anggaplah sekitar 10 meter begitu ya, atau 15 meter. Ya, maka kita menggunakan dengan ba'id, jauh. Adapun laki-laki dia menggunakan zalika, kalau perempuan dia menggunakan tilka. Nah, ini dia ma'asyiral muslimin, ya, selesai kita dari pelajaran yang ke-7. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup, dan kita persiapan akan segera melakukan latihan atau ulangan. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.